Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba latihan soal ya dari pembahasan mengenai fluida dinamis, yaitu terkait debit fluida, kemudian hukum Bernoulli dan penerapan hukum Bernoulli. Kita aplikasikan di latihan soal ini. Kalian kerjakan ada 10 soal ya, langsung dikerjakan latihan soalnya, kemudian kumpulkan via Japri aja ke Bapak ya lewat WhatsApp. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu besar debit suatu aliran yang melalui sebuah pipa berdiameter 4 cm dengan kecepatan rata-rata 4 meter per sekon adalah, ya ini dicari debitnya ya. Menggunakan persamaan mana debitnya? Ya, oke, kita tulis Q, debit yang kita cari, sama dengan, wah berarti kalau diameter nanti hubungannya dengan luas penampang. Luas penampang dikalikan dengan kecepatan. A dikalikan dengan V. Oke, itu persamaan matematisnya. A-nya yang mana? Cari aja ya. Kalau jari-jari lingkaran itu apa? PR kuadrat ya. Ini diameter, berarti kita cari A-nya sama dengan di mana A. Kita insert lagi ya. Di mana A-nya itu sama dengan PR kuadrat. Oke, kita pakai simbol pi. Mana pi di sini? Nah, ini pi R kuadrat. Diketahuinya diameter, berarti kalau jari-jari adalah setengah dari diameter. Itu soal yang pertama, menggunakan persamaan itu. Soal yang kedua, sebuah bak mandi bervolume 400 liter. Nih ya, bak mandinya volumenya 400 liter. Luas penampaknya 4 cm persegi. Bila kelajuan air dalam pipa 2 meter, maka bak tersebut akan penuh setelah berapa menit? Ya, kita masukkan lagi persamaannya. Debit ya, masih tentang debit. Ya, sorry. Equationnya mana? Jadi kita menggunakan persamaan debit yang pertama, bahwa debit itu adalah volume per waktu. Ya, jadi ada dua persamaan debit, volume per waktu, itu nilainya harus sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Ya, itu yang pertama. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu berarti T sama dengan volume. Nah, volumenya berapa? Ya, dibagi dengan A kali V. Nah, ya, volume dibagi dengan A, luas penampang. Udah ada 4 cm persegi, berapa meter persegi? Dikalikan dengan kecepatan. Nah, itu ya. Ini satuannya dalam sekon. Nanti kalian konversi dalam menit, yaitu dikalikan dengan menit. Itu yang soal nomor 2. Nomor 3. Ini soal nomor 3. Nah, ini ya. Jantung memompa darah ke aorta yang memiliki jejari 1,0 cm. Aorta kemudian mensuplai 32 arteri utama. Jika laju aliran aorta 28, maka laju rata aliran darah pada setiap arteri adalah, anggap darah sebagai fluida ideal dan jejari tetap arteri adalah 0,21 cm. Nah, jadi mana yang lebih besar? Pompa darah ke aorta yang memiliki jari-jari 1. Aorta kemudian mensuplai 32 arteri utama. Jika laju aliran darah aorta 28, maka laju aliran arteri 0,21. Berarti luas penampangnya lebih kecil daripada luas penampang aorta. Berarti ini pakai rumus kontinuitas ya. Oke, kita pakai rumus kontinuitas menyelesaikan sini. A1V1 A1 kali VS A1 gitu ya, kali V1 sama dengan A2 kali
Gitu ya. A1V1 sama dengan A2V2. Berarti nanti yang dicarinya adalah apa? Laju rata-rata aliran pada setiap arteri. Berarti yang kecil ya, arteri yang kecil. Berarti V2 ya. Nanti persamaan V2-nya menjadi bagaimana? Kalian tinggal tuliskan aja ya. V2 sama dengan tuh, sama dengan mana nih? Ini kan A1V1 dibagi dengan A2. Oke, A itu adalah luas yang diketahuinya jejari. Oh, berarti tadi rumus luas penampang terhadap jejari adalah PR kuadrat. Berarti di sini kalian masuk ganti aja A-nya menjadi R kuadrat. Ya, itu soal yang aduh. Ya, itu soal yang nomor 3. Soal yang nomor 4. Oke, Pak air mengalir dalam venturimeter gambar maka kecepatan di penampang 2 di sini ya menggunakan venturimeter. Sudah tahu ya, venturimeter itu apa? V sama dengan A2. V sama dengan V, oh yang V2 ya, yang carinya ya. Berarti mana pada penampang kecepatan air, penampang air 35 cm. Oke, berarti V2 ya dibalik aja ya. Kalau waktu di pertemuan pertama V1 sama dengan A1 akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, sekarang dibalik karena yang dicari V2 berarti V2 sama dengan A2 ya. Akar GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nomor 5. Nah, ini nomor 5 sama juga ya, venturimeter tanpa manometer. Yang ini dengan manometer, yang ini tanpa manometer. Yang dengan manometer, apa persamaannya? Yang dicarinya apa? Masih kecepatan ya. Maka kecepatan air yang masuk, oh ini udah pas ya dengan persamaan ya materi sebelumnya bahwa V1 sama dengan A1 akar rho aksen, di sini rho raksa 13.600 dikurangi rho air dikalikan GH ya pakai 2 ya, 2 kali rho raksa dikurangi rho air dikali GH dibagi A1 kuadrat ya rho dikali A1 kuadrat rho air ya dibagi rho air kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Itu soal nomor 6. Soal nomor 7 ini konsepnya adalah konsep Torricelli ya. Jarak oke gini bisa gampang ya. Kita coba lakukan aja. Oke, bersama matematisnya. Yang dicari adalah jangkauan X ya, kita cek lagi soalnya. Suatu bak diisi air setinggi 20 meter. Sisi bak dibuat satu buah lubang kecil yang berjarak 2 meter dari dasar bak, berjarak 2 meter. Isinya 20 meter, berarti sisanya 18 meter. Berarti X-nya sama dengan 2 akar H1 H2 ya. Ininya H1. H1 yang mana? H1 jarak permukaan ke lubang 18 meter. Kemudian H2-nya yang mana? Jarak lubang ke dasar. Ya, itu untuk persamaan matematisnya. Nomor 7 ya, kita masuk ke soal nomor 7 ini bawahnya. Sebuah tong diisi penuh air, dari permukaan dipasang pipa yang mencuat ke atas. Luas permukaan tong jauh lebih besar, ini lebih besar daripada luas permukaan lubang. Maka laju semprotan air yang keluar dari lubang pipa, tinggi maksimum yang dicapai air, gesekan udara dan viskositas diabaikan. Ya, sebuah tong penuh air dan 0,8 meter dari permukaannya. Ini dari sini ke sini jaraknya 0,8 meter. Itu ya. Berarti tingginya itu pakai apa persamaan matematisnya? Akar 2GH ya untuk kecepatan. V sama dengan V sama dengan akar
2G. Itu ya. Untuk mencari berapa kecepatan yang ditinggal. Kalau udah dapat nih berapa tinggi maksimum, berarti H maksimum ya. Pakai rumus untuk mencari H maksimum itu pakai rumus di LBB untuk gerak vertikal ke atas. Kita anggap aja gerak vertikal. Dari V-nya hanya yang mana ya, ini 0,8 kan, bukan ketinggiannya, jarak ya, jarak dari permukaan ke pipa. Hanya itu. Nomor 8, sebuah pesawat terbang mendatar bla bla bla, maka berat pesawat dalam kilonewton berat pesawat ya. Pakai rumus apa nih? Pakai rumus F sama dengan P kali A ya. F sama dengan P kali A. P-nya adalah 500, A-nya adalah 100. Ya. Bisa pakai bernol ya. Nah, sini ya. F sama dengan P. P itu adalah nilai tekanan. P dikalikan dengan A-nya luas. 9, udara mengalir horizontal melalui sayap sehingga bla bla bla, maka besar resultan gaya. Oke, ini sama juga ya. Pakai yang tadi F sama dengan P kali A, cuman P-nya itu pakai Bernoulli. Yang pakai setengah rho itu ya. Setengah rho dikalikan V2 kuadrat atau V yang lebih cepat nih 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat dikalikan dengan ini A-nya 5 meter per second. Ya, pakai rumus gaya angkat sayap pesawat. Gaya angkat sayap pesawat. Tuh, ya. Nomor 10, ini tinggal dilihat aja ya. Perhatikan alat penerapan hukum Bernoulli ditentukan nomor aplikasi dari persamaan atau aplikasi dari hukum Bernoulli. Ya, itu aja ya untuk soalnya. Ada 10 soal. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa kalian kirimkan segera menyelesaikannya. Kemudian dikirimkan langsung ke WA Bapak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.